kita tidak memikir apapun lagi kalau sudah bekerja di situ. Tempat tinggal disediakan perusahaan, kemudian anak-anak ditanggung pendidikannya, ditanggung kesehatannya sampai berapapun. Kalau kita sakit, berapapun biayanya akan di cover perusahaan. Tapi apa yang membuat saya kemudian memutuskan keluar? Resign? Bahkan itu di puncak, di masa bahkan di sebelum saya itu saya diminta untuk ditawarkan posisi lebih tinggi, jadi GM 2 kali. Sebenarnya tidak, saya resign. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku sekalian, di mana saja kalian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di podcast Kabar 68, kabar untuk semua. Alhamdulillah, saat ini kami kedatangan seorang tokoh muda yang saat ini terus berkarir di dunia kesehatan dan mencoba merambah dunia entrepreneur, dan baru-baru ini terpilih sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni Poltekkes Palu, Sulawesi Tengah. Hadir Bapak Mulis Katili. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulis, boleh diceritakan sekapur siri siapa sosok Anda sebenarnya? Silakan. Ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama terima kasih Anda, Pak Direktur, dan salam kenal dari saya. Satu kebahagiaan, satu impian saya bisa ketemu Kanda ya, seperti itu. Dan malam hari ini ya momen yang istimewa buat saya untuk memperkenalkan diri saya. Jadi nama lengkap tadi Mulis Katili. Mungkin kalau dari nama ini Gorontalo ya. Saya Gorontalo. Tapi Gorontalo ini lahir di Morowali karena kakek saya dulu polisi, jadi pindah-pindah satu tempat. Kemudian bapak saya menikah di sana dan saya lahir di Morowali. Tepatnya di Wosu, Bungku? Di Bungku Timur. Ya. Bungku Timur itu agak antara Wosu dengan Bahodopi, agak tengah-tengah dia. Saya SD, SMP di sana, SPK saya di Poso. Kemudian saya korban kerusuhan Poso, saya lari ke Palu, tidak punya uang waktu itu karena setelah habis ujian kerusuhan saya keluar Poso, ternyata nyasar ke Ampana, kemudian lari ke Palu. Dan saya tinggal di masjid waktu itu. Saya lihat ada pendaftaran di Akbar, saya mendaftar di sana tahun 2000 dan selesai 2003. Jadi saya alumni Poltekkes tahun 2003 kan. Ya. Sampai sekarang apa kiprahnya setelah menamatkan studi di Akademi Keperawatan Poltekkes Palu, kemudian apakah di instansi pemerintah atau mencoba merambah karir dunia entrepreneur? Ya, jadi memang saya sedikit melenceng jalannya. Jadi 2003 selesai, 2004 saya kerja pegawai sukarela di Undata 6 bulan. Kemudian saya pindah ke Sorowako, PT Inco waktu itu. Magang di sana 6 bulan. Tahun 2005 saya diterima sebagai karyawan PT Inco waktu itu di Tambang. Jadi karyawan paling level bawah waktu itu. Waktu berjalan kemudian di PT Inco itu kerjanya sesuai dengan bidang ilmu tenaga kesehatan atau di divisi lain? Iya, sesuai, bahkan lebih luas. Jadi saya divisi rumah sakitnya. Cuma divisi ini menangani semua proyek tambang itu yang ada di PT Inco. Di PT Inco. Jadi semua proyek itu pasti di bawah keterlibatan kami semua. Mulai dari eksplorasi sampai ke proses plannya. Saya di sana berkarir dari bawah sampai satu ketika tahun 2014 saya menjadi wadir, wakil direktur rumah sakit. Salah satu mungkin manajer termuda di PT Inco waktu itu. Saya 2014 sampai 2018 itu saya memutuskan resign. Setelah 15 tahun saya besar sebagai wakil direktur rumah sakit. Iya. Apa alasannya ketika itu? Ini pertanyaan cukup berat ini. Jadi kalau di Inco yang saat ini jadi Vale, mungkin salah satu perusahaan yang sangat dirindukan banyak orang. Kenyamanan kerja, safety-nya, dan benefit finansial. Hampir
kita tidak memikir apapun lagi kalau sudah bekerja di situ. Tempat tinggal disediakan perusahaan, kemudian anak-anak ditanggung pendidikannya, ditanggung kesehatannya sampai berapapun. Kalau kita sakit, berapapun biayanya akan di cover perusahaan. Untuk pengembangan diri seperti itu sudah sangat diperhatikan. Tapi apa yang membuat saya kemudian memutuskan keluar? Resign. Bahkan di puncak di masa bahkan sebelum saya resign itu saya diminta untuk ditawarkan posisi lebih tinggi, jadi GM 2 kali. Sebenarnya tidak, saya resign karena yang pertama, saya melihat banyak orang yang hidupnya rumah kantor, kemudian pensiun. Saya tidak menganggap bahwa itu tidak baik. Bagi sebagian orang cocok, tapi bagi saya tidak. Yeah. Saya kemudian merenung, apakah hidup saya ini hanya mengabdi untuk perusahaan? Ini sesuatu yang saya tanya ke diri saya. Tentu ini tidak semuanya buruk, tapi bagi saya yakin saya punya panggilan jiwa. Bagi sebagian orang mungkin menjadi karyawan itu ada panggilan jiwanya. Tapi bagi saya, mungkin bukan ini. Saya yakin ada banyak kebaikan lain yang bisa saya lakukan. Maka panggilan jiwa ini kemudian menggerakkan saya untuk menemukan dunia lain yang tidak kalah baiknya dengan menjadi karyawan perusahaan tambang. Nah, kemudian setelah saya resign, saya buat perusahaan sendiri, jadi konsultan. Kemudian ya alhamdulillah saat ini saya sudah keliling Indonesia menjadi pembicara di banyak tempat, dan itu membuat saya bahagia bisa ketemu banyak orang. Ternyata hidup ini bukan cuma perusahaan saja. Ya, luar biasa. Kalau seandainya kemarin itu tidak resign, mungkin kantor, rumah, kantor, rumah. Dan kita tidak bisa mewakafkan diri kepada orang yang lebih banyak. Kelihatannya kita sama-sama. Saya adalah alumni SPK, angkatan SPK, cuma SPK kita di Donggala, Anda di Poso, tetapi kita saling memilih satu jalan. Kita akan memilih ruang yang lebih lingkup, yang lebih luas untuk pengabdian seorang hamba. Pemirsa jangan kemana-mana, tonton terus diskusi ini. Diskusi ini akan mencerahkan kepada generasi muda yang ada di luar sana bahwa hidup itu tidak boleh vakum, tidak boleh stagnan, dan harus terus berinovasi dan berkreasi agar bisa bermanfaat bagi orang banyak. Tonton, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta bunyikan lonceng agar Anda terus terupdate dengan konten-konten terbaru kami. Pak Mulis, pertama kami mengucapkan selamat. Terima kasih. Anda terpilih dan dilantik sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni Poltekkes Palu, Sulawesi Tengah. Tentunya beban dan amanah yang dititipkan ke Anda ini cukup besar, karena sampai saat ini masih cukup banyak. Jadi bukan berarti setelah mereka selesai menamatkan studinya berarti persoalan sudah selesai, tetapi persoalan itu masih terikut, dan sampai saat ini masih cukup banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh alumni. Apa program kerja dan sasaran yang akan dicapai kepengurusan Anda bersama teman-teman hingga 2027? Iya, terima kasih. Ternyata ada benang merah dah, bisa ketemu. Ternyata Kanda juga basicnya seorang perawat ya. Ternyata dan ketemu di sini. Saya adalah perawat yang salah lahir. Dan ternyata ketemu sama saya. Dan ternyata Kanda tidak sendiri, saya juga ya. seperti itu. Ya, jadi memang ini tidak mudah itu. Ya. Dengan realita yang ada saat ini, tamatan perawat itu masih banyak yang nganggur. Ya. Kalaupun sebagian bekerja, mereka bekerja tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Tidak sesuai disiplin, dan juga yang disiplin itu tidak mendapatkan benefit yang seharusnya. Ya. Gaji 300-400 ribu. Betul. Dan mereka mau bertahan di situ. Ya. Nah, ini berarti ada proses yang kurang optimal di kampus. Ya. Saya melihat bahwa tentu kampus dosen-dosen sudah melakukan terbaik. Kembali lagi pada mahasiswa yang memilih proses itu seperti apa kemudian nantinya. Nah, tentu pertama tantangan adalah bagaimana setiap orang waktu dia masih belajar, sebelum jadi alumni tentunya
Dia harus mengoptimalkan mindsetnya bahwa, saya selalu bilang kalau saya ketemu teman-teman perawat, kalau Anda keluar dari sini, Anda cari lapangan kerja, mungkin hampir tidak ada. Ya. Ke puskesmas, rumah sakit, itu sudah banyak tenaga honor yang antri untuk P3K. Ya. Anda datang, mungkin tidak bisa lagi. Jadi apa yang pikirkan? Pertama adalah bahwa belajar di kampus itu hanya, ya bahasa Rocky Gerung ya, hanya menandakan bahwa Anda pernah kuliah. Ya. Tapi belajar itu bukan cuma di kampus. Maka apa yang utama, mereka harus menyiapkan dirinya tidak hanya untuk bekerja sebagai karyawan, tapi bagaimana mereka bisa membuka ruang lain menjadi mungkin pembuka lapangan kerja. Dan itu ruang itu ada gitu. Ini yang pertama. Kemudian bagaimana dengan alumni? Nah, alumni ini saya selalu bilang, sekali lagi tanpa merendahkan teman-teman yang terus bekerja dengan gaji yang tidak sesuai gitu. Masa iya gitu? Ya. Saya bekerja 5 tahun, 10 tahun dengan gaji yang sedikit. Bukan soal bahwa saya tidak bersyukur, tapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan kalau penghasilan kita besar gitu. Nah, saya pernah di posisi itu kan, 6 bulan saya bekerja. Saya bilang, masa iya Tuhan menakdirkan saya seperti ini? Saya yakin sebagai tenaga kesehatan, perawat, saya bisa melakukan banyak hal dengan profesi saya dan mendapatkan bayaran yang besar. Maka apa yang kami lakukan? Membantu mereka untuk melihat ruang-ruang yang lebih besar dari sekedar tadi itu menjadi pegawai sukarela saja. Ada ruang, saya ada ruang yang bisa, dan saya bercerita itu tentu dengan bukti. Alhamdulillah, saya bisa berkarya di tambang. Sekarang saya punya perusahaan, saya bisa membangun klinik, 2 klinik, bahkan sekarang jaringan sudah ada 6 klinik yang basicnya seorang perawat. Saya jadi konsultan di beberapa perusahaan lain. Dengan basic perawat tidak membuat saya kehilangan diri saya sebagai perawat jati diri saya, tapi saya ada ruang-ruang yang bisa saya kembangkan dengan itu. Nah, maka ini yang mungkin kita akan optimalkan di masa kepengurusan, melihat ruang-ruang yang bisa mereka berkarya dan mendapatkan penghargaan yang lebih dari itu. Saya sih melihatnya di 4 tahun ini di sana. Ya, melihat realita yang ada saat ini, tentunya ini jadi catatan buat teman-teman perawat dan tenaga kesehatan lainnya, baik yang masih menempuh pendidikan di kampus maupun yang sudah alumni, agar mempersiapkan diri. Jadi tidak sekedar ilmu yang didapatkan di kampus, tetapi bagaimana berinovasi, berkreatif, berkreasi untuk mendapatkan dan untuk meningkatkan skill. Karena dunia ke depan adalah dunia yang membutuhkan kompetensi dan skill. Jadi kalau kita hanya berharap dengan ilmu yang kita dapatkan di kampus, kemudian tidak mengembangkan potensi diri kita untuk memenuhi atau mengisi ruang-ruang yang ada di masa datang, ya kita akan tertinggal. Makanya ini merupakan satu cita-cita dan program kepengurusan IKA Poltekkes Palu. Apa yang langkah real yang ingin dilakukan setelah pelantikan? Jadi kemarin kami langsung diskusi di kafe yang luar biasa. Makasih banyak karena ada satu kafe yang ada di dekat kampus itu, ini luar biasa, memberikan kontribusi besar ke depannya karena ada ruang untuk belajar di situ. Ini kafenya ini anak-anak ini, anak-anak muda. Saya terima kasih ada kafe Tahiti di samping Poltekkes. Itu luar biasa. Saya kagum dan berterima kasih. Kenapa? Kafe ini bukan hanya segi bisnisnya, tapi dia mengisi ruang belajar yang tidak ada di kampus. Ini luar biasa. Nah, kemarin diskusi apa yang pertama ya, kami akan masuk di kampus untuk teman-teman yang sudah selesai, yang sudah bekerja, ini kita akan bawa ke kampus, bersama dengan kampus untuk membuka mindset mereka bahwa kita bisa hidup dengan tidak harus menjadi pegawai atau ya orang-orang ini. Kami akan masuk ke situ, membuka mindset mereka dan juga membuka jejaring yang mungkin bisa kita kembangkan ke depannya. Saya dengan beberapa pengalaman itu akan saya seringkan ke teman-teman semua bahwa kunci kalau kita bisa sukses ini adalah yang utama adalah saya pikir koneksi kan. Selain memang takdir Allah, koneksi. Nah, baik itu yang masih belajar maupun yang sudah selesai, yang saat ini mungkin bekerja belum sepenuhnya di titik yang sepatutnya gitu.
coba dicek koneksi dia siapa. Ya. Karena begitu kita membatasi diri kita, maka rezeki itu terbatas. Nah, saya melihat bahwa ini bukan soal knowledge. Bagi saya dosen sudah melakukan terbaik. Ya. Skill, mereka orang hebat, tapi mungkin koneksinya yang kurang. Maka ikatan lalu hadir untuk membuka ruang koneksi itu. Tamatan Poltekkes Palu itu ada sampai ke Arab Saudi. Ada yang di luar negeri, ada yang punya bisa nuzul, ada menciptakan, ada dibuat itu dan itu diproduksi nasional gitu. Bisa. Dan saya yakin selain dari itu adalah dia punya koneksi. Maka alumni ini mungkin keterbatasan rezeki dia saat ini karena terbatasnya koneksinya. Ya. Maka ruang koneksi ini kami harus sampai ke mereka. Mereka membesarkan wadahnya. Pun kami ikatan alumni membuka jejaring koneksi itu. Saya misalkan banyak fokus di Morowali saat ini. Perusahaan itu butuh banyak perawat. Ya. Di sana karena banyak orang sakit, butuh tenaga kesehatan, terutama holistik. Nah, holistik ini bekam apa semua itu dibutuhkan. Tapi kalau mereka cuma ya saya sekolah jadi perawat jadi ini, saya berpikir ke puskesmas saja rumah sakit. Ya, ya. Iya, nggak mungkin. Jadi perlunya menguasai jaringan. Kalau saya mungkin lihat, saya punya pengalaman ketemu banyak orang sukses, termasuk Anda. Saya yakin mungkin 50% apa yang kita capai hari ini karena koneksi dari. Ya, karena kalau dipikir persoalan konten yang dilakukan oleh kampus saat ini kelihatannya sudah memenuhi persyaratan misalnya, karena di IKU pemimpin universitas itu ada kan bagaimana membawa orang luar untuk hadir di kampus, menalarkan pengalaman mereka di luar untuk diajarkan ke anak-anak di kampus, kemudian bagaimana membawa anak kampus itu keluar untuk melihat realita yang terjadi. Itu adalah bagian dari pemerintah untuk menciptakan link in match sebenarnya. Tetapi realita yang kita hadapi saat ini kan masih jauh. Misalnya ada tenaga kesehatan bekerja sebagai instalatir. Jadi bukan hanya ilmunya tidak link and match, tetapi income yang didapatkan sangat jauh. Jadi ada yang orang kesehatan bekerja sebagai teller di bank-bank pemerintah, padahal basic ilmunya tidak sesuai dengan itu. Apa yang terus dilakukan oleh Ikatan Alumni untuk mendorong agar betul-betul luaran daripada Poltekkes Palu itu qualified. Jadi persoalan yang ada saat ini misalnya mereka tidak mendapatkan pekerjaan bukan karena tidak adanya lapangan kerja, tetapi karena kurangnya jaringan atau kemampuan alumni yang tidak mampu mengisi standar yang dibuka oleh lapangan pekerjaan. Iya, jadi karena memang yang pertama realita di lapangan bahwa lapangan kerja yang disediakan pemerintah itu terbatas. Ya. Disediakan pemerintah ya. Karena pemerintah juga pasti ada dana keterbatasan dana juga. Tapi bukan berarti bahwa kalau pemerintah tidak menyiapkan lapangan kerja yang luas berarti berhenti. Swasta berkembang. Orang sakit itu selalu ada. Ya. Puskesmas akan selalu membludak pengunjungnya. Berarti sebenarnya kebutuhan masyarakat terhadap tenaga kesehatan itu besar sekali kan gitu. Nah, ini yang kemudian saya sampaikan ke teman-teman semua gitu. Kalau Anda punya kacamata kuda sekarang itu ke instansi pemerintah, ya tidak ada tempat lagi sekarang. Anda harus mengembangkan kemampuan lain untuk melihat potensi yang lain. Ya, bisa misalkan di swasta. Tapi di swasta standarnya tinggi. Saya dulu waktu masuk di Inco itu ditolak. Karena saya ingat persis konsultasi dari Amerika. Dan standar di sana gitu. Ya. Saya bilang ya kalau Anda cari orang Sulawesi mungkin tidak ada. Tapi saya bilang saya akan buktikan bahwa saya akan memenuhi standar Anda. Maka saya di dalam kondisi saya dibuang waktu itu, ya bahasa dibuang, saya ditolak gitu. Diterima saya, tapi dengan ketentuan kau mau berproses. Waktu berjalan sampai kemudian satu ketika saya menjadi anak emasnya. Waktu berjalan kemudian tahun 2013 saya ikut kompetisi tanggap gawat darurat se-Indonesia. Dan kata tahu siapa juara terbaiknya? Tim kami, tim saya salah satunya.
2013 sampai 2018. Selama 5 tahun itu, setiap ada kompetisi di Jawa, kami pasti yang terbaik. Saya kompetisi tanggap darurat tingkat internasional. Kami bisa kalahkan Malaysia yang selama bertahun-tahun mereka menang. Saya ikut tanggap bencana di Malaysia selama 6 tahun. Dan kita yang terbaik, kami yang terbaik. Artinya apa? Kalau kita pasrah dengan apa yang kita miliki saat ini, kita tidak mau berproses lagi, ya selesai. Tapi kalau kita terus belajar, kampus bukan tidak menjadikan satu-satunya tempat belajar kampus. Kita mau kalau dari kampus terus belajar lagi, kita akan mendapatkan itu. Mungkin kadang-kadang gini, tidak semua baik rencana kita dalam pikiran kita, tapi Tuhan akan mendatangkan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita. Dan saya sampaikan bahwa saya dengan rasa bangga berterima kasih dengan guru-guru saya, dosen saya dari SPK, D3 sampai profesi gitu. Walaupun saya orang dari daerah, sekolah yang tidak dikenal, tapi pernah satu waktu saya pernah mengangkat bendera Indonesia di Malaysia. Ya. Kita yang terbaik. Dari mana itu? Tentu dari proses di kampus dan proses di luar kampus. Ya, jadi kualitas orang-orang kita tidak perlu diragukan, tinggal tergantung kemauan. Karena kita melihat misalnya berapa banyak peluang dan permintaan nakes di luar negeri. Betul. Tapi persoalan kita adalah kita tidak menguasai bahasa. Kita hanya menguasai keahlian soal kesehatan, tapi kita tidak didukung oleh kemampuan berbahasa. Makanya di setiap kesempatan saya mendorong teman-teman yang mengelola akademi keperawatan ketika itu, bahwa di luar waktu luang mereka yang belajar di kampus, isi mereka dengan les bahasa Mandarin, Arab dan bahasa Inggris, agar ketika permintaan nakes dari luar itu ada, mereka bisa memenuhi kuota itu. Oke, pemirsa, diskusi kita akan terus berlanjut dan menarik. Seorang perawat tenaga kesehatan yang kemudian memilih resign dari jabatan yang begitu wah dengan fasilitas yang sangat memadai, kemudian mengambil jalur untuk hidup mandiri dengan tetap berbasikan ilmu kesehatan yang dimiliki. Pemirsa, tonton terus acara ini, jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar serta bunyikan lonceng agar Anda terus terupdate dengan konten-konten terbaru kami. Pak Mulis, di luar sana kan masih banyak alumni-alumni yang belum, meskipun mereka sudah mendapatkan pekerjaan yang memadai, tetapi belum mendapatkan benefit ataupun income yang memadai. Apa yang akan dilakukan dan apa yang disampaikan ke mereka? Jadi karena saya lama di Sulawesi Selatan kan ya. Jadi saat ini saya sebagai sempat menjabat ketua Perhimpunan Perawat Holistik Sulawesi Selatan. Itu 3 tahun saya menjabat, misalnya 5 tahun, tapi karena saya ada amanah di tempat lain saya mundur, tapi tetap di pengurus itu juga. Nah, salah satu ruang yang perlu diisi adalah holistik. Holistik itu bekam, pijat refleksi, tentu berbasis ilmu pengetahuan ya. Itu sangat menjanjikan, sangat menjanjikan. Yang ruang-ruang ini saat ini lebih banyak diisi oleh non kesehatan. Banyak praktik bekam dari ustadz gitu, yang bukan orang kesehatan. Kenapa bukan perawat? Iya. Pijat itu dilakukan oleh tunanetra dan sebagainya. Mereka mungkin, padahal perawat, kita belajar anatomi fisiologi. Kenapa bukan kita yang melakukan itu? Lebih profesional. Nah, ini ruang ini yang belum dibuka oleh teman-teman. Nah, ini salah satu kita dorong. Itu. Dan kalau kita bicara potensi income-nya besar. Bekam berapa? Paling kurang 100.000. Ini besar sekali sebenarnya. Nah, kemudian apalagi yang lainnya itu. Bagi saya, profesi perawat ini bukan tempat saya untuk cari uang. Bukan tempat saya untuk saya akan hidup dari gaji saya sebagai perawat. Bukan itu. Kenapa? Pengabdian saya sebagai perawat tidak bisa dinilai dengan uang. Saya nggak mau merendahkan diri saya untuk meminta pelayanan saya kepada pasien dengan uang. Karena bagi saya tidak mungkin bisa dinilai dengan itu. Orang yang sakit atau mati sepanjang malam,
ya saya cebokin, saya bersihkan muntah, masih harga 100.000, gak mungkin lah. Nah, saya tidak akan hidup dari sini, tapi saya akan bangga untuk tetap mengatakan saya adalah seorang perawat. Maka saya harus membuka ruang-ruang lain. Saya membuka klinik, saya membuka ya di Morowali, saya dorong orang punya perusahaan, dia bekerja, dia dapat pekerjaan, saya juga bisa dapat sesuatu gitu. Jadi tanpa harus saya hidup dari, karena kalau kita tanya pemerintah berapa sih bisa gaji pemerintah, sangat terbatas. Jadi kalau saya ingin mengatakan bahwa Anda bisa hidup tanpa harus menggantungkan dari penghasilan sebagai perawat, kan seperti itu. Dan jangan habiskan usia Anda di situ. Saya yakin ada ruang-ruang lain yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini kami akan, dengan dunia saat ini sudah sangat berkembang gitu, sudah sangat tantangannya memang berbeda dengan 5-10 tahun yang lalu. Maka kita harus kreatif juga dengan situasi yang ada, dan tanpa harus menghilangkan status kita, profesi kita. Karena bagi saya menjadi perawat ini adalah pilihan Allah, yang tidak semua orang bisa. Maka saya tidak akan meninggalkan profesi saya sebagai perawat, tapi saya tidak akan menggantung hidup saya dari sini saja. Nah, ini yang mungkin akan kami sampaikan ke teman-teman itu, sehingga kalau saya punya bisnis seorang coach, jadi mendampingi banyak orang. Biasa saya akan bertanya, kalau berapa sesi saya duduk, saya bilang, kira-kira 5-10 tahun ke depan kau seperti apa? Nah, mulai kita buka wawasannya, dia mulai, apakah kau hidup seperti ini? Saya akan tanyakan lagi, siapa orang-orang yang ingin kau bahagiakan? Nah, biasa dengan pertanyaan seperti itu, dia akan membuka, ruang-ruang apa yang padahalnya dia akan menemukan sendiri ruang itu. Jadi, saya lagi kata, kalau ditanya ini, ya holistik itu salah satu yang cukup ini. Kemudian juga ruang-ruang lain yang tidak hanya sebatas sebagai dari seorang perawat atau profesi lain. Dan yang juga akan kita dorong adalah bagaimana tenaga kesehatan kita yang surplus di dalam negeri ini bisa keluar. Nah, ini butuh intervensi politik, butuh intervensi pemerintah. Artinya ini harus bisa kita sampaikan ke siapapun, pemimpin di daerah, bupati, wali kota, gubernur, untuk bisa kita kirim tenaga kita ini keluar. Di luar itu butuh banyak intervensi pemerintah, kita butuhkan, diperlukan ya. Di samping persiapan kualitas tenaga kesehatan yang tersedia. Oke, Pak Mulis, perbincangan kita ini cukup menarik. Tidak terasa waktulah yang mengakhiri perbincangan ini, tetapi sebelum kita sudahi diskusi ini, mungkin ada yang harus disampaikan kepada teman-teman perawat, kemudian teman-teman yang saat ini masih menuntut ilmu di kampus, kemudian teman-teman yang sudah berdinas dan bertugas di pulau-pulau yang terpencil, yang jauh dari kebisingan dan keramaian kota. Silakan. Ya, jadi buat teman-teman nakes yang ada di manapun berada, kami menyampaikan terima kasih untuk pengabdiannya terhadap negeri ini. Dan saya yakin bagaimana mereka berjibaku dengan tantangan yang ada, fasilitas terbatas, penghargaan yang tidak pantas. Saya menjadi lawan sampai ke pulau-pulau tanpa dibayar. Tidak hanya saya sebagai seorang karyawan waktu itu, saya jalan sampai ke Kabaena. Kita tahu persis bagaimana tantangan kesehatan di lapangan, berat sekali. Dan penghargaan yang diberikan belum pantas, belum layak. Jadi saya sampaikan bahwa kalaupun hari ini mungkin pemerintah belum bisa memberikan penghargaan yang pantas, saya yakin Tuhan Allah nggak mungkin menyanyiakan kontribusi Anda. Terus bekerja. Kemudian bagi yang masih muda gitu ya, yang sedang di kampus atau mungkin baru selesai, masih ada satu hal yang harus kita tanyakan pada diri kita. Saya ingin meninggal dalam kondisi seperti apa, dan kira-kira apa yang akan dikenang kalau saya tidak ada lagi nanti. Ketika orang menyebut nama saya Mukhlis, siapa Mukhlis? Orang bertanya, Kanda, saya sebenarnya Pak Kamil misalkan. Nah, tanya diri kita, kalau saya meninggal nanti, kalau orang menyebut nama saya,
Wah, kemenangan apa saja? Itu kita harus buat hari ini. Dan pertanyaan itu kita menjawabnya dalam ikhtiar kita, dalam doa-doa kita. Ya, luar biasa. Kemudian satu lagi, ada yang harus disampaikan kepada pemangku kebijakan dan pengambil keputusan melihat kondisi apa yang terjadi saat ini, terutama terhadap tenaga-tenaga nakes kita. Iya, terima kasih. Ini kesempatan yang baik untuk menyampaikan pesan ke pemerintah. Terima kasih sudah banyak memberikan apresiasi ataupun hal-hal terkait itu. Tapi kita yakin di lapangan masih banyak hal yang harus kita selesaikan. Apa yang saat ini di lapangan terjadi bahwa banyak perbudakan modern. Ya. Perbudakan modern. Dan itu dilakukan oleh instansi pemerintah. Nah, apa yang dilakukan? Kalau memang kita tidak mampu menampung semua, jangan memaksakan kemudian mereka bekerja dengan gaji yang tidak pantas itu. Kenapa kita tidak membuka ruang tenaga kita yang surplus di dalam negeri kita bawa keluar? Arab Saudi itu butuh. Di Jepang apalagi. Maka apa enggak? Bisa kita lakukan G2G mestinya. Kita buat lembaga pelatihan apa semua. Nah, kita kirim ke sana. Dan saya bertanya ke teman-teman saya yang sudah pernah ke sana, kita diminati di sana. Pertama karena kita, ya kalau kita di negara Arab kan kita Muslim, lebih mudah menyatunya. Kemudian di Jepang, budaya mereka ada budaya kesantunan, itu kita punya. Jadi mau saya pemerintah tidak boleh tutup mata ini. Kalau Anda tidak bisa gaji mereka, buka ruang untuk mereka untuk bisa keluar. Nah, ini salah satu mungkin cara kita untuk bisa melihat agar yang lebih ini semacam ini yang lebih itu tidak kita tampung di sini sehingga harganya murah. Kan gitu. Kalau kayak seperti durian, kalau banyak pasti harga murah. Kenapa kita tidak kirim ke Surabaya, ke Jakarta sama? Kita punya tenaga kesehatan banyak, kita kirim keluar. Saya yakin akan lebih baik. Ya, terima kasih Pak Mulis Katili. Demikian tadi bincang kami dengan Ketua Ikatan Keluarga Alumni Poltekkes Palu, Sulawesi Tengah. Banyak hal yang tersajikan, banyak pengalaman yang terceritakan di ruang ini. Kemudian banyak motivasi agar teman-teman yang ada di luar sana untuk terus mengisi, membekali diri dengan kompetensi dan skill agar bisa melalui rintangan sesuai dengan perkembangan zaman. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Semoga di kali berikut kita bisa jumpa dan diskusi lagi di ruang ini dengan topik-topik yang menarik sesuai dengan keadaan kekinian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ketua.